Halo? Hai, gimana? Udah baikan? Lumayan apa? Lumayan enak apa lumayan sakit? Cinta. Apa? Senang dengar suaramu. Kenapa suaraku merdu ya? Ya, terus gimana? Nyokap bokap udah pada pulang? Belum. Pembantu? Belum juga. Ya ampun, jadi kamu di rumah sendirian? Iya. Kesini dong. Iya, aku mau kesana kok. Oh ya? Jam berapa? Ini udah mau nyampe. Udah mau nyampe? Iya. Minta aja. Taura ya? Iya. Gimana? Kamu kapan boleh pulang dari rumah sakit? Saya sudah di rumah. Loh, emangnya kamu udah boleh pulang? Apa? Emangnya dokter udah ngasih izin kamu buat pulang? Saya minta pulang. Kenapa, Ra? Saya nggak ada uang buat bayar rumah sakit. Bercanda kamu. Betul. Katanya kamu kena gegar otak. Emang boleh dirawat tanpa pengawasan dokter? Harusnya gitu. Terus kenapa dokter ngizinin kamu pulang? Dokter nggak kasih izin. Saya lari dari rumah sakit. Gila kamu. Kalau saya lari dari rumah sakit sekarang, utang saya cuma sedikit. Kalau saya lama dirawat, utang saya nanti banyak. Emang bapak kamu lama di Australia? Lama. Nggak bisa kirim uang? Aduh, sakit kepala aku. Taura, Sakit banget, aduh. Taura. Ra. 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 Ra, kamu kenapa, Ra? Ra. Apa Cinta? Taura, mah. Sebentar, Pak ya. Cinta, Taura, tadi kamu kenapa? tadi kapan? Tadi pas kamu nelfon aku kayak kamu lagi sakitan banget. Oh, memang sakit sekali, tapi sekarang nggak terasa. Masa tak? Masa? Kamu sendirian aja di rumah. Iya, Bantu kamu kemana? lagi pulang kampung. Mana saudaranya tiba-tiba sakit. Maaf, aku nggak bisa dari lama-lama. Terus kalau tiba-tiba ada apa-apa? Maksudnya? Kalau tiba-tiba kamu sakit lagi kayak tadi, siapa yang mau nolongin? Nggak ada. Harus nolong diri sendiri. Gimana mau nolong diri sendiri? Kalau kamu aja berdiri masih susah. Udah kita rumah sakit lagi aja yuk ah. Nggak usah. Apaan sih? Kamu nggak pegang uang? Iya. Udah deh, nggak usah dipikirin dulu soal uang. Kalau kamu harus ke rumah sakit, tadi aku udah bilang sama papa bilang dia mau minjemin. Pinjam apa? Ya udah, Jangan. Aku nggak bikin orang lain jadi susah. kamu tuh harus dirawat, Taura. Taura, aduh. Mana yang sakit sih? Yaudah yuk, kita berangkat sekarang aja ya. Taksi aku masih nungguin kok di luar. Nggak usah. Bentar lagi sakitnya juga hilang. Tapi kan sewaktu-waktu bisa kambuh lagi. Yuk ya, berangkat ya. Kamu gadis yang luar biasa. Hati-hati, Al. Masih mikirin Alia tak? Iya nih Mil, perasaan gue gak enak banget. Pengendara motor itu pasti balik lagi ke rumah Al ya pas tau udah pulang. Jadi kita gimana dong? Mau balik lagi ke sana?
Halo? Pengendara motor gila itu ke rumah lo lagi, Al. Alia, Enggak, Tak. Enggak kok. Dia nggak kesini. kalau ada apa-apa lo langsung telepon ke kita ya. Ya, makasih ya, Tak ya. Alia kenapa, Tak? Bilang sih nggak ada apa-apa. Belum pulang juga sih. Mau diusir. Gue gak akan pergi kemana-mana sebelum lo percaya omongan gue. Gimana gue bisa percaya omongan lo? Lo tuh ngomong doang, gak ada bukti. Apa gue harus buat tuh style? Kalau misalnya nyokap lagi pergi bareng bokap gue foto, gitu. Itu bukan nyokap gue, tahu? Nah lo takut kan kalau ini benar-benar kejadian? Gue hitung sampai 3, lo gak keluar, gue teriak maling. 1, 2. Oke. Di depan gue lo boleh belain nyokap lo. Tapi gue yakin, lo sebenarnya tahu kalau nyokap lo tuh gak bener. Ya kecuali kalau lo bodoh banget. Alia, kamu dengerin dulu mama deh. Alia, kamu harus tahu. Alia, kamu nggak bisa dong menilai hubungan mama sama teman mama itu secara sepotong-potong kayak gini dong. Ya oke. Mama salah. Dan anak teman mama itu berhak sekali marah sama mama. Coba deh, Mama biar jelasin ke kamu kenapa sih sampai Mama melakukan hal ini. Sayang. Aduh, Al. Kak, emang kenapa pengendara motor gila itu masih gangguin juga? Udah enggak sih. Tapi Alia tuh lagi ada masalah yang kita semua juga susah buat ngebantuin dia. Masalah apa, Tak? Udahlah, nggak usah dibahas. Ya nggak bisa gitu dong, Ra. Masalah dia kan masalah kita juga. Udah lupa yang kita tulis di buku curhat. Bukannya lupa, Mil. Cuman kalau masalah dia terlalu berat, belum tentu kita bisa ngasih solusinya. Ya gimana gue bisa ngasih solusi kalau gue sendiri aja nggak tahu masalahnya. Betul kan, Men? Yoi. Ya udah deh. Tapi gue minta lo semua jangan ada yang ngebahas masalah ini depan Alia ya. Maksudnya, Tak? Kok pada diem aja sih? Bukan karena gue kan? Ya bukan ya. Daripada bengkuang, mending kita ke time zone aja. Time zone lagi. Emang kenapa? Kita kan harus entertain Alia. Entertain gue? Sorry. Maksud gue nge-entertain kita. Emang lo kenapa? Lo udah gak sedih lagi tak ditinggal Rangga? Jelas-jelas bukan dia yang ninggalin gue, tapi gue yang ninggalin dia. Ya udah, kalau cowok udah gak punya sikap tuh sama aja kayak polisi gak punya pistol, lo gak sih lo? Iya, sama aja kayak fotografer yang gak punya pistol. Pokoknya banci. Banci, tapi Rangga kan gak banci. Ya udah ambil aja gitu. Oh tidak!
langsung ganti baju aja? Gue gak ikut deh, Tak. Ya, kenapa? Ikut aja yuk, sebentar aja ke rumah Taura. Gak usah deh ya. Nggak apa-apa lo sendirian. Yakin? Ya udah, gue berangkat ya. Tak, Kenapa, Al? gak ada yang gak jadi. Dadah. Dadah. Dah. Dah. Halo? Hai, gimana? Udah baikan? Lumayan apa? Lumayan enak apa lumayan sakit? Cinta. Apa? Senang dengar suaramu. Kenapa suaraku merdu ya? Ya, terus gimana? Nyokap bokap udah pada pulang? Belum. Pembantu? Belum juga. Ya ampun, jadi kamu di rumah sendirian? Iya. Kesini dong. Iya, aku mau kesana kok. Oh ya? Jam berapa? Ini udah mau nyampe. Udah mau nyampe? Iya. Emang kenapa? Enggak ada. Saya tunggu ya. Tapi Memang pacarnya datang lagi. ya, terus sedikit belum cepat. Nah, ini kayaknya Nggak apa-apa, nanti kalau cemburu nggak apa. bisa lagi. Ih, nggak apa-apa. Ih, Iya deh. Woi, nyariin siapa? Pak Wardiman. Hei, Yang lain pada kemana? yang lain maksudnya siapa? Mili, Maura, apa Alia? Yang satu lagi? Ya udah pada pulang lah, kan cuma gue sendiri yang ikut basket. Kenapa mau salam buat cinta? Pulang sama siapa? Ya rame-rame, udah ntar gue sampein deh salamnya. Men. Boleh ngobrol sebentar nggak? nggak dikunci. Sini tak, dapur. Kamu masak sendiri? What's wrong? Gak apa-apa, ya nggak nyangka aja kamu bisa. Emang nggak pantas? Pantes juga. Oh, Lagi masak apa kamu? sayur. Oh. Tahu ini buat apa? Digoreng. Digoreng. Iya. Kok pakai dipotong kecil-kecil segala? Supaya lebih cepat matang. Oh, aku kira buat dicampur ke dalam sayur. Campur. Iya, kan biasanya gitu. Bisa juga kalau menurut Cinta lebih pantas. Jangan. Jangan, kalau emang kamunya digoreng ya udah digoreng aja, nggak usah dicampur. Tapi kalau saya mau ikut ide kamu, boleh kan? Telat. Kok telat? Tuh lihat deh, sayur kamu sekarang tuh udah terlalu mateng. Kalau kamu campur lagi tahu kamu ke dalam, yang ada sayur kamu tuh hancur gara-gara kelamaan direbus. Oh, gitu ya. Rangga. Mau bayar utang? Utang apa? Kan saya udah janji. Mau bayar utang-utang saya yang dulu. Waktu kamu kesini
persis setelah pulang dari Amerika. Kok enggak bayar langsung? Keburu habis. Memang sekarang kamu sudah kaya. Baru dapat honor. Anakku sudah pinter nyari duit toh. Jadi apa kamu? Foto model? Tampang lecek kayak gini mana mungkin jadi foto model. Lecek tapi bawa hoki. Bisa saja. Pak Wardiman yang cocok jadi foto model. Lah, saya ini lecek beneran. Justru cocok. Jadi iklan buat obat kulit. Sudah sampai Amrik. Kurang ajarnya kok enggak berkurang. Malah nambah dong, Pak. Amerika kan tempat orang-orang pengajar. Omong sembarangan. Minum apa kamu? Bayar apa gratis? Maksud kamu mau ngutang lagi? Makasih. Coba dulu, kalau kurang manis tambah sirup, kalau terlalu manis tambah air. Coba ya. Oke. Pas. Cinta kabarnya gimana? Kabar kabur. Dikabarkan kabur atau kabur kabarnya? Dua-duanya. Kabur? Mungkin Lah, mungkin gimana sih? saya kasih dia kebebasan untuk memilih. Setelah itu nggak ada kabarnya lagi. Berarti ya udah. Ini nih. Pulang dari Amerika. Tapi kok kamu tambah bodoh ya? Bodoh gimana? Saya kan menerapkan demokrasi di segala bidang. Percintaan itu peperangan. Dalam peperangan tidak ada demokrasi. Begitu ada musuh, langsung tembak. Kalau mau nembak pakai ada acara diskusi dulu, musuh keburu kabur. Atau duluan kita dihabisi. Boleh saya tanya sesuatu? Boleh? Kenapa kamu sangat memperhatikan saya? Ya, soalnya kamu emang pantas dapat perhatian. Kenapa saya pantas dapat perhatian? Soalnya kamu kan lagi sakit. Terus kamu sendirian di rumah. Padahal harusnya kamu dirawat di rumah sakit. Saya senang sekali kamu memperhatikan saya. Saya juga seneng kok kalau kamu mau dirawat di rumah sakit. Dokter rumah sakit nggak mungkin bisa kasih obat yang bisa sembuhin saya. Kenapa? Karena yang bisa sembuhin saya cuma kedatangan kamu. Semua terpulang kepada diri kamu sendiri lagi, enggak? Kalau kamu merasa bahagia dengan sikap demokratis yang kamu ambil itu, ya enggak apa-apa. Asal kamu siap kehilangan cinta. Saya yakin saya nggak akan kehilangan cinta. Di tahun 70-an dulu, para pejuang Vietnam juga yakin tidak akan kehilangan negerinya. Tapi kalau mereka cuma diem saja dan tidak berbuat apa-apa, ya jatuh ke tangan Amerika. Jadi semuanya harus didapat lewat perang.
Kalau istilah perang itu kedengarannya seram, ya ganti saja dengan perjuangan. Pak Wardiman. Ntar saya bilangin ke kepala sekolah supaya Pak Wardiman diangkat jadi guru BP. Saya balik dulu ya, Pak. Mau kemana kamu? Mau berjuang. Mau cari dana buat maju perang. Ya, ya. Ya. Pulang dulu ya, Ra. Makasih ya. Udah deh, kamu masuk aja lah. Udah nggak usah ngantri sampai luar, masuk aja, kamu masih sakit. Ya udah. Udah. Istirahat ya, cepat sembuh. Ya. Mama, Sayang. gimana Taura? Sudah baikan? Casey masih ada yang belum beres, tapi tetap aja dia nggak mau ke rumah sakit. Ke kamar ya. Cinta, lihat. Tadi Alia sudah pamitan pulang. Pulang? Iya, tadi mamanya telepon. Minta mama ngerayu Alia biar supaya dia mau pulang. Terus dia langsung mau? Ya maunya sendiri. Orang sebelum mama bicara dia udah pamitan duluan. Masa sih, Mah? Tadi si Cinta udah ngajakin dia ikut aja ke rumah Taura. Tapi dia nggak mau, dia bilang mau nunggu di sini aja. Kasian ya dia. Ya Tuhan. Sorry ngagetin. Masuk lewat mana lo? Lompat pagar. Iya, Keluar. gue pengen tahu. Lo udah percaya belum omongan gue tentang nyokap lo? Keluar. Oke. Ibu anak sama aja. Apa maksudnya tuh? Jujur, pertama kali gue ngeliat lo, gue simpatik sama kasihan sama lo. Lo anak baik-baik, tapi punya nyokap nggak bener. Gue ngebayangin lo tuh ngelawan kek, berontak kek. Kan lo ngebelain juga. Gua nggak ngebelain tahu. Ya, mama aja ya. Udah kenyang apa? Halo, sebentar ya Alia. Iya Tante, Carmen nih. Sorry. Tante pikir Alia. Soalnya tadi katanya dia mau telepon. Tunggu sebentar ya. Siapa, Ma? Carmen. Yap, men. Barusan gua ketemu Rangga. Oh ya? Di mana? Di sekolah. Kok cuek gitu sih? Terus harus gimana dong gue? Ya udah, nggak usah dibahas. Dia ngapain naik sekolah? Biasa lah ngedate sama Pak Wardiman. Terus lo sempat ngobrol sama dia? Ya ngobrol sih. Tapi nggak penting lah kalau emang lo udah nggak suka sama dia. Emang ngomong apa aja dia? Ya buntut-buntut sih titip salam buat lo. Sekalian pamit.
Pamit kemana? Bulan depan mau balik lagi ke Amerika katanya. Tak, Katanya kenapa? Mau balik lagi ke Amerika? dia bilang sih mau jadi Duh, apaan sih tuh namanya koresponden buat majalah dia di New York. Masa sih? Majalah baru kayak gitu udah punya perwakilan di New York. Kayak banget dong. Yang gue nggak tahu lah, kalau emang lo mau tahu persisnya gimana, lo langsung aja tanya sama dia sendiri. Buat apa? Biar dia ngerasa kegeeran, terus nggak usah dibutuhin. Enggak deh. Maaf, saya sedang tidak ada di tempat. Tolong tinggalkan pesan dan jangan lupa sebutkan nama Anda. Hai Rangga, Kusumanto nih, belum pulang. Kalau nyampe telepon gue ya. Lagian udah kerja bukannya beli handphone. Kalah sama anak SD. Halo? Siapa nih? Rangga, Rangga. gimana men? Udah ngomong sama Cinta? Udah sih. Terus? Gimana reaksinya? Gue dengernya sih biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Anakku yang paling cantik. Diman jangan lagi dulu dong. Aku udah mesti cepet masuk kelas nih. Ada apa? Ada apa? Kemarin Rangga kemari ya, Pak? Kemarin nggak ya? Habis kemarin banyak orang ngantri mau bertamu kemari. Pak Wardiman gitu deh. Pak, dia ngomong apaan aja. Apa ya? Pak, dia bilang nggak kalau dia mau balik ke Amerika lagi? Masa? Loh, Pak Wardiman dia nggak ngomong kayak gitu. Enggak sih. Tapi Tapi apa? mungkin juga. Kalau setelah dia balik ke Indonesia, ternyata dia tidak menemukan kebahagiaan seperti yang dia bayangkan waktu di Amerika. Ya, buat apa juga dia bertahan di sini? Jelaskan keuntungan. Teknik kultur jaringan. Kalau gue bilang si Rangga kayaknya sengaja deh nggak mau ngomong langsung sama Cinta. Soalnya dia pengen ngeliat sikap Cinta yang sebenarnya. Lu bayangin aja kalau mereka langsung ketemu. Pasti si Cinta so jaim abis. So pulas, so nggak butuh lah. Tapi nyatanya Cinta cuek, men. Jangan-jangan di depan kita so jaim juga lagi. Nah sekarang gue pengen tahu, Rangga ini bener-bener mau balik ke Amerika atau dia mau nyari alasan buat ngetes sikapnya Cinta? Duh, tahu ah. Mending sekarang kita cepetnya nemuin Rangga deh. Kita tanya langsung ke dia. Itu dulu pernah dibikin. Kalau nggak salah, judulnya Cupu Boy. Jadi, kita drop nih. Ya, Iyalah. Hei, Rangga. Ya? Ada ide nggak buat topik bulan depan? Emang reporter boleh kasih ide? Memangnya redaktur nggak boleh kehabisan ide? Kenapa sih? Tahu nggak itu bikinnya di mana?
Nggak tahu. Emang kenapa? Dapat satu topik. Kita biasanya nggak tahu dari mana barang yang kita kenakan. Kita cuma beli dan pakai. Bener nggak? Kalau misalnya udah sepi, boleh ngobrol sebentar nggak, Mbak? Ini sebenarnya malah udah tutup, Mas. Kalau yang kayak gini ini bikin yang mana ya, Mbak? Kak Kris ya. Pasti berita buruk deh. Artinya proposal saya ditolak kan? Kredit seperak 2 perak, susahnya minta ampun. Giliran yang miliaran, bisa lolos tanpa agunan. Padahal, buntut-buntutnya banyak juga yang macet. Jadi gimana dong, Mbak? Apa saya harus bikin perusahaan fiktif sekalian? Biar dapat yang triliunan. Ya udah deh. Salam buat Pak Didin. Enggak apa-apa. Namanya juga usaha. Makasih ya, Mbak. Permisi. Cari siapa?